Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi tumbuhan, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, dan kandungan lengas tanah. Secara umum, suhu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu latitude atau lintang suatu tempat, kemudian musim, kejernihan atmosfer, konstanta matahari, altitude, dan angin. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto. Saya mewakili bapak-bapak petani dari kelompok tani Rukun Makmur 2, Desa Keranggan, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Fakultas Pertanian dan mempercayakan kepada kami untuk memberikan sharing apa yang kami bisa, apa yang kami punya. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan budidaya tanaman pangan, khususnya tanaman padi di Kabupaten Klaten. Kita menanam padi tergantung musim. Jadi keumumannya bahwa petani memulai tanam padi ialah pada musim penghujan atau di istilah hitungan Jawa itu mongso 6. Jadi mongso di mana dimulainya hujan datang dan petani memulai untuk mempersiapkan lahan untuk ditanam, persiapan MT1 dan selanjutnya diteruskan ke MT2. Tanaman padi mulai berbunga atau istilah bapak-bapak tani menyebutnya adalah mekata, itu kurang lebih sekitar 60 sampai 65 hari. Karena pada umumnya bapak-bapak tani menanam tanaman padi jenis benih unggul yang umurnya sekitar 3 bulan atau 90 hari. Panen tergantung cuaca. Apabila tidak banyak penghujan, itu diharapkan 90 hari atau 30 hari kali 3 sama dengan 90 hari, itu kita sudah bisa memanen atau memulai memotong dengan mesin atau dengan panen biasa. Untuk hasil itu tergantung dari pemeliharaan, tapi kita ambil rata-rata bahwasanya setiap hektar kita bisa memanen 6 sampai 7 ton atau 70 kintal. Kalau hama, kita mulai dari tanaman pertama. Tanaman pertama itu biasanya keong emas. Keong emas itu ternyata untuk penanggulannya juga tidak gampang. Itu karena terlalu banyak, sekarang banyak kolam, dan yang lainnya seperti yang dominan itu mereng. Keumumannya ya tidak terlalu banyak penghujan dan juga tidak banyak terlalu panas. Jadi ya ada hujan, ada panas, itu tanaman padi sangat cocok. Ya keumumannya adalah itu ya batang yang membusuk dan akhirnya padi menjadi kering. Itu kita sebut patah leher atau apa itu. Jadi kalau itu serangannya serangan mereng. Menggunakan irigasi terpadu, nanti mungkin bisa dilihat dari gambarnya seperti ini seperti ini, nanti dilihat. Jadi irigasi terpadu dalam arti semua sama menggunakan air dari saluran air. Ya intinya tanaman padi ya tidak selalu menggunakan air, ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Pada saat pagi atau sore? Ya sebaiknya sama aja. Apakah
ada alasan tertentu gitu Pak? Ya enggak juga, karena kan dibantu air hujan. Gulma berarti rumput ya, rumput. Kalau sekarang banyak teknologi yang digunakan dari bapak petani, jadi ada yang menggunakan obat seperti tabur. Itu seperti contoh, kita ambil contoh model contoh pabrikan ya, itu Saten D. Pernah dengar ya Saten D ya? Itu ditaburkan dengan pupuk, dengan tujuan supaya tidak banyak rumput atau mengurangi daya tumbuh gulma. Tapi ada yang disemprotkan seperti Aliplus, terus ada lagi Kayabas. Banyak dari sekarang bapak tani dimudahkan dari itu pabrikan, dibantu oleh banyak obat yang bisa mematikan rumput. Berarti termasuk pengendalian dengan menggunakan pestisida ya Pak? Ya sebagian, tetapi ada juga yang secara konvensional, yaitu memakai alat yang kita sebut osrok. Itu kita menggunakan maju mundur. Nah itu malah katanya lebih efektif karena itunya tanahnya jadi subur karena kena alatnya itu. Fase pertumbuhan ya, pertama padi ditanam lebih baik dengan umur dari pembenihan itu umur 20 hari. Setelah itu 7 hari setelah tanam kita pupuk. Nah itu setelah kita pupuk 3 hari, padi akan jadi berubah menjadi banyak anakan, dan daunnya itu akan lebih banyak, dan setiap minggunya itu pasti akan lebih tinggi. Kalau kita tanaman padi khususnya itu tidak menggunakan, tapi kalau cabai ya, kalau kita yang seperti contohnya yang padi itu kan kayak cabai supaya tegak lurus kan itu. Nah itu, tapi kalau padi tidak ada. Salah satu tantangan yang relatif signifikan dalam pembangunan pertanian yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan produksi pertanian Indonesia. Kenaikan suhu global dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemanasan global merupakan suatu fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang sangat tidak menentu. Pada tanaman padi, kenaikan suhu global menyebabkan kurangnya hasil biji atau gabah dan memicu hadirnya hama penyakit. Intensitas matahari yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kenaikan suhu. Beberapa komoditas tanaman pangan seperti padi akan terganggu akibat kenaikan suhu udara. Intensitas radiasi matahari mempengaruhi proses fotosintesis, di mana pertumbuhan optimum setiap jenis tanaman membutuhkan intensitas radiasi yang berbeda-beda.
Intensitas cahaya matahari yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Teknik sederhana untuk mengurangi dampak kenaikan suhu dengan mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman adalah dengan pemberian naungan. Naungan dapat melindungi tanaman dari sinar matahari yang berlebihan. Tanaman akan hidup baik jika memperoleh sinar matahari yang cukup. Naungan mempengaruhi intensitas radiasi, sehingga selain berpengaruh langsung terhadap tanaman, secara tidak langsung naungan juga berpengaruh pada perubahan iklim mikro di sekitar tanaman. Dampak peningkatan suhu terhadap tanaman pangan adalah terjadinya peningkatan transpirasi yang mampu menurunkan produktivitas tanaman, kemudian peningkatan konsumsi air, percepatan pematangan buah atau biji yang menurunkan mutu hasil, dan perkembangan beberapa organisme pengganggu tanaman atau OPT. Global warming is not a joke. This planet is our home, and if we don't do something to protect it, who will? Saya Angelica Hutagalung, Prodi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dari Suara Tani. TPHP ya anak saya. TPHP tuh Pertanian lingkungan, Teknologi. teknologi pengolahan pangan. Bapak Ibu, besok nek duwe jodoh-jodoh sing wong salehah. Amin.